Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Direktur Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran, Ustadz Nurisan Muhammad Idris LCMAG, yang kami hormati Direktur Operasional Ustazah Rahmawati Basarang SPDI, yang kami hormati Ketua dan Manajemen JAS ya, Jalinan Alumni Sekejap, yang kami cintai dan kami banggakan para peserta dan alumni pelatihan Sekejap Faham Al-Quran, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian masih di suasana bulan Syawal ya. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah kita sekalian. Semoga Allah amal ibadah kita kembali orang menang serta senantiasa dalam kebaikan. Amin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai acara, terlebih dahulu kami bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang baru saja kita laksanakan ya, melengkapi kegiatan pembukaan kita pada pagi hari ini. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk susunan yang kedua dan bacakan secara berurutan, yang kedua adalah tilawah Al-Quran. Yang ketiga nanti adalah sambutan dari Direktur Sekejap Faham Al-Quran, dalam hal ini adalah diwakili oleh Ustazah Rahmawati Basarang. Kemudian pemaparan materi oleh Gurunda Ustadz Nurisan Muhammad Idris LCMG. Kemudian ada sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ada pengumuman juga beberapa informasi dari manajemen Sekejap, dan terakhir adalah doa serta penutupan. Baik, meningkat ke acara berikutnya ya, ini tilawah yang kali ini akan dibawakan oleh adik kita, adik Aska ya, binti Nur. Kepada adik Aska disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin. Fa warabbika lanas'alannahum ajma'in. Amma kanu ya'malun. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Fasawfa ya'lamun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta
hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan pada adik Aska yang tadi telah membawakan tilawah Al-Quran ya. Semoga dengan tilawah yang dibawakan oleh adik Aska tadi memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kepada acara berikutnya, ya ini sambutan ya akan dibawakan atau disampaikan oleh Ustazah Rahmawati Basarang SPD. Kepada Ustazah Rahmawati Basarang, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak ya kenikmatan kepada kita semua, dan yang paling utama adalah kenikmatan iman ya dan kebersamaan ya dalam meniti jalan ilmu, terkhusus ilmu Al-Qur'an ya, karena orang-orang yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, pikiran, materi dan lain-lain untuk Al-Qur'an adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surah Fatir ya ayat 32, ya Allah mengatakan bahwa kemudian kami wariskan kitab Al-Qur'an kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ya, jadi ini disebutkan di surah Fatir ayat 30. Artinya apa? Ya, bahwa kita bisa menyemangati ya diri-diri kita bahwa orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan aktivitas Al-Qur'an ya itu adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Masya Allah ya, alhamdulillah ya pada pagi hari ini ya kembali kita bersua ya dalam kegiatan pengajian bulanan kita yang juga sekaligus menandakan ya dengan kegiatan ini bahwa kembali dimulai ya kegiatan-kegiatan kelas-kelas ya di pusat pelatihan Sekejap Paham Al-Qur'an. Ya, dan juga kami mengucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya, taqabbalallahu minna wa minkum ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya amalan-amalan kita di bulan Ramadan dan juga mengampuni ya dosa-dosa kita. Dan alhamdulillah ya kita telah melewati bulan Ramadan, bulan di mana kita banyak ya melakukan ya latihan-latihan untuk mendapatkan energi Ramadan ya, untuk energi-energi itulah yang kemudian kita gunakan ya untuk bisa menjalani hari-hari kita di luar bulan Ramadan ya 11 bulan ke depan ya. Jadi apa yang sudah kita upayakan ya selama bulan Ramadan ini, kita berupaya ya bagaimana kemudian bisa menjaga
ya semangat ya dan ibadah-ibadah yang kita lakukan ya sampai ya nanti kembali ya Allah mempertemukan kita lagi di bulan Ramadan. Karena begitulah ya yang dilakukan contoh dari para sahabat ya di mana mereka setelah bulan Ramadan itu senantiasa ya memohon ya kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah ya agar Allah menerima ya amalan-amalannya selama di bulan Ramadan dan juga kemudian selalu meminta kepada Allah ya untuk dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Maka inilah yang kita harapkan ya, semangat-semangat di bulan Ramadan ini ya bisa kemudian kita jaga ya untuk kita bisa ya menjalani ya hari-hari kita dengan lebih baik ya dengan lebih baik ya dengan ibadah-ibadah yang sudah kita latih ya di bulan Ramadan ya sampai kemudian kita bertemu lagi ya dengan Ramadan yang kita cintai dan senantiasa kita rindukan. Dan sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa ini adalah awal ya pertemuan kita setelah libur Ramadan. Dan Masya Allah ya kami melihat di beberapa kelas-kelas sudah ada yang memulai ya. Hari ini sudah ada beberapa kelas yang memulai dan langsung ya ada yang langsung ujian akhir ya level 1 ya ada juga yang langsung ujian ya awal di level 3 dan Masya Allah ada juga masuk setelah liburan langsung dengan level yang baru ya level 4 ya, jadi semoga saja ya persiapan-persiapannya yang panjang ya libur yang panjang ya itu semakin membuat ya hafalan-hafalan atau materi-materi pelajarannya ya bisa diulang ya. Tetapi sepanjang pengalaman kami ya libur yang diberikan untuk ujian mau pendek mau panjang kayaknya sama saja. Ya, sama saja. Ya, artinya selalu merasa tidak siap ya untuk ujian. Ya, padahal setelah memasuki ujian ya ternyata bisa ya dan bahkan lebih mudah yang ditanyakan ya jadi memang begitulah ya tidak tahu ya kenapa kalau ujian itu betul-betul begitu mendebarkan ya dan ini sama ya rata ya di semua kelas ya baik itu kelas-kelas online ya ataupun yang offline ya apapun itu ya insya Allah niatkan semua ya sebagai ibadah kita dan upaya kita untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran dan kita buktikan ya bahwa kita yang berkomitmen ya untuk selalu mau bersama Al-Quran ya adalah orang-orang atau orang-orang yang terbaik yang Allah pilih ya maka buktikan itu ya dengan tetap ya semangat ya untuk belajar ya dan jangan sampai kemudian mundur ya ataupun ya akhirnya tidak ada waktu lagi ya yang diluangkan untuk belajar Al-Qur'an. Ya maka inilah yang selalu juga ya kita harus minta ya kepada Allah ya agar Allah senantiasa memberikan keistiqomahan ya kepada kita untuk belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah ya pada kesempatan pagi hari ini ya insya Allah sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Ustadz Agus ya bahwa insya Allah hari ini kita halal bihalal ya secara online ya walaupun berharap ya nanti suatu saat kita bisa
bertemu secara offline ya. Mudah-mudahan ada momen-momen lagi untuk kita bisa bersilaturahim ya, untuk seluruh kelas-kelas sekejap ya. Dan insya Allah juga pada hari ini ya juga kita akan mengecas kembali ya, memperbaharui lagi ya semangat kita ya, agar hari-hari kita di luar Ramadan pun ya bisa terjaga ya sebagaimana hari-hari kita di dalam bulan Ramadan. Ya, insya Allah kami dari manajemen Sekejap ya berusaha dan selalu berpikir ya apa-apa yang bisa kami berikan ya yang terbaik ya untuk ibu-ibu ya dan bapak-bapak semua ya dalam kelas-kelas Sekejap ya, supaya semangat itu selalu terjaga ya, semangat untuk belajar ya, dan juga yang paling utama adalah semangat untuk bagaimana mengamalkan ya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dalam kelas-kelas Sekejap ya. Insya Allah ya kami mohon selalu support ya, dukungan ya dan doa dari Bapak Ibu sekalian ya, semoga kami diberikan kemampuan ya, diberikan kekuatan oleh Allah ya untuk senantiasa bisa memberikan ya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat atau hal-hal yang terbaik ya untuk kami berikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ya. Cukup ya, ini saja yang kami sampaikan ya. Insya Allah selamat ya menikmati ya kegiatan atau acara kita pada hari ini ya. Dan sekali lagi ya mohon maaf ya lahir dan batin ya kalau selama ini mungkin dari manajemen ya begitu banyak kekurangan-kekurangan ya dari kami ya, bisa kemudian juga diberikan nanti ya masukan-masukannya ya untuk kelangsungan kelas-kelas yang kita cintai ini agar bisa lebih baik ke depan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Rahmawati Basarang yang telah menyampaikan tadi sambutan atau pengantar, dan yang utama adalah penyemangat kepada kita sekalian ya Bapak Ibu. Setelah kita libur sama-sama berkumpul bersama keluarga, mudah-mudahan justru itu menjadi penyemangat, bukan malah semakin enggan ya untuk bangkit ya. Nah, momen hari ini ya, ini halal bihalal maupun pasti ini adalah sebagai upaya kami dari manajemen ya Sekejap Famal Quran untuk kembali memanggil semangat Bapak Ibu sekalian dalam belajar Al-Quran. Baik, kita masuk ke acara berikutnya, yakni acara inti yang akan dibawakan oleh guru kita tentunya. Tapi sebelumnya kita bacakan lagi kurikulum vitae beliau ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru ikut ya kali ini, mungkin belum mengenal. Nah, kami bacakan terlebih dahulu biodata singkat ya pemateri kita hari ini, yakni Gurunda Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LCMAG. Beliau lahir di Merauke 31 Agustus 1976. Pendidikan beliau S1-nya adalah Fakultas Hadis dan Studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Kemudian S2 beliau adalah di program Magister Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ di Jakarta ya. Dan aktivitas keseharian beliau yakni sebagai pengurus MUI Pusat, Komisi Dakwah, kemudian sebagai direktur ataupun founder Sekejap Faham Al-Quran, tempat di mana kita sama-sama belajar. Baik, untuk menyingkat waktu, kita segera masuk ke acara inti yang akan disampaikan oleh Gurunda. Kami berikan waktu dan kesempatan kepada Gurunda Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LCMAG dengan tema melanjutkan amal soleh ba'da Ramadan. Silakan Ustaz.
Suaranya sudah kedengaran ya? Dengar Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, bahagia sekali pada hari ini Allah kembali memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa bersilaturahmi dan berkumpul dalam nuansa Al-Quran. Nuansa untuk kita memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Alhamdulillah, setelah sebelumnya Allah memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita untuk berada pada bulan Ramadan. Dan tampil beda dari bulan-bulan sebelumnya dengan ibadah yang bervariasi padanya. Dari siangnya dengan berpuasa, dengan siam pada siangnya, dengan qiyamul lail, salat tarawih pada malam harinya, siang malamnya dengan tilawatul Quran, semakin banyak mentadaburi Al-Quran, siang malamnya dengan banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, siang malamnya dengan berinfak, bersedekah, berwakaf, berzakat, dan berbagai macam bentuk amal soleh yang lainnya. Tentu harapannya, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, semoga amal soleh itu semuanya bisa mengantarkan kita untuk menjadi orang-orang yang disebutkan di ujung-ujung hadis, orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai jalan insya Allah bagi kita untuk bisa mendapatkan kesempatan berjumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang mengesankan. Bisa berkumpul dengan para rasulnya, terutama Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perjumpaan yang mengesankan. Masya Allah. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya, Ibrahim, Musa, Isa yang lainnya, para sahabatnya dan seterusnya. Semoga Ibu Bapak yang Allah muliakan, harapan kita ini benar-benar Allah wujudkan. Dan berakhirlah bulan Ramadan dan Allah tetap memberikan kenikmatan kepada kita, ya. Tetap memberikan rezekinya kepada kita. Karena Allah tetap memberikan kenikmatan kepada kita, tetap memberikan rezeki kepada kita, karena itulah sangatlah pantas bagi kita untuk melanjutkan amal soleh kita. Untuk melanjutkan amal soleh kita ba'da Ramadan. Ibu, Bapak, kenapa? Karena nikmat rezeki Allah terus kita dapatkan. Terus kita dapatkan. Nah, itulah menjadi sebab kenapa, ya, pada pertemuan kita kali ini sekalian, dalam judul melanjutkan amal soleh pada Ramadan, kita mengangkat sebuah ayat di dalam surat Al-Hijr, ayat yang ke-99. Ya, coba Bapak Ibu, kita perhatikan kembali ayat ini. Ya, silakan dibuka surat Al-Hijr, ayat yang ke-99. Ya, tadi sudah dibacakan ya oleh adina kita ya, Adina Aska. Nah, coba kita periksa lagi ayat utama yang menjadi kajian pasti kita, ya. Pasti pengajian Al-Quran sekejap, tematik dan inspiratif. Tadabbur akan surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Sudah Ibu? Nah, Ibu Nevia, boleh dibaca Ibu dan diterjemahkan. Ini insya Allah gampang terjemahnya ini.
karena ayatnya pendek dan gak ada warna hitamnya. Gak ada warna hitamnya. Semuanya kita udah belajar. Belajar di kertas ajaib, ya kan Bu? Yang warnanya hijau Indonesia banget, yang warnanya biru punya asal bahasa Indonesia, dan seterusnya. Yang warna biru di mana? Di kertas biru 1, biru 2 ada itu. Nah, coba. Boleh dinyalakan Ibu Nevi ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sadaqallahul azim. Bisa diterjemahkan Ibu? Wa'bud dan beribadahlah kepada Tuhanmu hingga hingga sampai kepadamu yakin atau ajal. Iya, betul Ibu. Wa'budu, u'budu. Ya, Ibu level 1 kan? If'alu, u'budu. U'budu, beribadahlah. Kata perintah. Beribadahlah kamu. Kepada siapa? Kepada Rabbaka, Rabbmu Tuhanmu. Hatta sampai. Ya, sampai kapan? Ya'tiya kal yakin. Ya'tiya datang. Ya'ti dia datang, ya ja'alu dia menjadikan. Di mana Bu ilmunya itu Bu? Ilmunya level 2 ya, di kertas biru 2 kan? Ya'ti dia datang, ya ja'alu dia menjadikan. Yuridu dia ingin, yakunu yakun dia menjadi. Ya, ya'tiyaka sampai datang kepadamu ya. Al yakin, keyakinan. Yakin, warna hijau kan? Yakin. Keyakinan. Apa itu? Yaitu kematian. Karena kematian, semua dia diyakini pasti datang kepada kita. Ibu, wa'budu fi'il amar. Dia datang dalam bentuk kata perintah. Wa'budu, beribadahlah kepada kalian sampai datang kepada kematian. Jadi terus selama ada hidup, selama ada nafas, dan selama itu pula rezeki nempel kepada kita. Rezeki nempel dari kita. Yang asalnya dari langit dan yang turun yang keluar dari bumi. Ya. Wa'budu rabbaka. Makanya sekalian, kalau kita baca Al-Quran, kamu tahu nggak perintah apa yang paling pertama disebutkan? Ya. Sebuah ungkapan datang dalam bentuk perintah dalam Al-Quran. Yaitu perintah untuk beribadah kepada Allah. Di mana? Ingat nggak? Ilmu level 1. Di surat Al-Baqarah. Ya. Ini materi level 1 kita. Coba dilihat. Al-Baqarah ayat yang ke-21. Setelah menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman, orang kafir, orang munafik, ya semuanya. Maka masuklah ayat yang ke-21. Nah, coba. Ya. Jadi kita belajarnya ini buka Al-Quran. Ya. Kita buka Al-Quran, kita praktekkan ilmu kita, dan kita rasakan bagaimana manfaat daripada ini semuanya. Dan Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya. Siapa yang mau baca? Saya persilakan nih. Silakan Bapak Ibu yang mau baca. Silakan. Ada yang mau baca? Ibu Lela, silakan Ibu. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas. Hai manusia. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kalian kepada Tuhanmu, kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa.
Lanjut lagi. orang yang bertakwa. Lanjut. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia yang telah menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan bagi kalian, yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan bagi kalian. Wassamaa binaa, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan dia telah menurunkan air dari langit. Akhraja bihi minas samawati rizqan. Lalu buahan sebagai rezeki bagi kalian. Ya. La taj'alu lillahi andada. Karena itu, maka janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'un. Kata apa? Ayuhan nas. Seruan, wahai semua manusia yang masih kafir, yang masih munafik, yang sudah beriman. Seruan, hai semua manusia. U'budu rabbakum. Beribadahlah kalian, sembahlah kalian, beramal solehlah kalian dengan semua macam bentuknya itu. Kepada siapa? Rabbakum, hanya kepada Tuhan. Rob, dialah pencipta, dialah pemilik, pengatur semua urusan kita. Dialah pemberi rezeki kepada kita, itu mana Rob. Nah, diantaranya apa? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya, ciptakan kita ini dan menciptakan semua yang kita dapatkan, yang kita rasakan ini. Walladzina min qablikum, demikian pula yang menciptakan orang-orang sebelum kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Semuanya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bisa beramal soleh yang dengannya ditameng dari neraka. Lalu lanjut Bapak sekalian, kenapa beribadah kepada Allah? Tadi sudah, hanya Allah yang menciptakan. Lanjut lagi, kenapa beribadah kepada Allah? Kenapa tetap beramal soleh pada Ramadan? Karena kita terus mendapatkan kenikmatan darinya. Siapa? Allah yang alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang telah menjadikan untuk kalian wahai manusia bumi ini sebagai firasyan, hamparan, terhampar, sehingga kita bisa tinggal padanya. Ustaz Agus, sekarang di mana Ustaz Agus? Sudah pindah di Bangka Belitung, kan? Ya. Ibu Lela di Jakarta, Ibu Casmi di Balikpapan, Samarinda, ya. Ibu Nunung di Bogor. Masya Allah. Tempatnya di mana? Di bumi. Di bumi, ya. Tapi semuanya Allah jadikan firasyan, terhampar. Hampar. Sehingga kita bisa tinggal padanya. Bisa menikmati kehidupan kita padanya. Punya rumah, tempat bernaung padanya. Masya Allah. Terus kan? Gak pernah berhenti. Ya. Ada yang gak tinggal di bumi? Ada yang tinggal di planet Mars? Ibu, ada gak? Gak ada. Nah, sampai Elon Musk pun yang ciptakan pesawat mau ke planet lain, dia gak tinggal di sana kok. Dia tinggal di bumi. Ya. Masya Allah. Kenikmatan. Wassama'a bina'a. Kenikmatan apa? Allah yang menciptakan untuk kita langit. Langit.
binaan sebagai atap. Masya Allah. Sebagai atap, langit tanpa tiang. Yang begitu luasnya, sepanjang mata kita melihat ke atas, itu semuanya langit. Yang menciptakan siapa? Allah. Kemudian, nikmat berikutnya, wa anzala minas sama'i ma'a. Dan Allah menurunkan dari langit ini ma'an, air hujan. Masya Allah. Dan kita bisa merasakan. Ya. Ada yang hampir setiap hari itu Masya Allah merasakan hujan itu. Hujan. Lalu dengan hujan ini, fa'akhraja bihi, Allah mengeluarkan dengan hujan ini. Minas samarati. Bermacam-macam buah-buahan yang kita mati setiap hari. Ya. Minas samarat. Buah-buahan yang kita nikmati setiap hari. Dari bulan Ramadan. Dan sekarang kita nikmati. Makan apel. Ya Bu ya. Makan mangga. Makan pisang goreng. Sarapan pagi, Jasmine, makan goreng, tempe, makan tahu. Dari mana itu semuanya? Dari buminya Allah. Karena hujan yang turunkan dari langitnya. Ini semuanya kata Allah adalah rizqan lakum wahai manusia. Ini adalah rezeki, ya. Lagu untuk kalian, Masya Allah, untuk kalian. Allah bilang begitu. Biar apa? Biar membuat hidup kita ini hidup yang penuh dengan kesehatan yang sempurna. Masya Allah. Hidup yang penuh dengan kesehatan yang sempurna. Ibu, makanya apa kata Allah? U'budu rabbakum. Teruskan ibadahmu kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pada bulan Ramadan, namun juga pada bulan-bulan setelahnya. Sampai kapan? U'budu rabbaka wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai datang keyakinan kematian kepada kita. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas syirik karena nggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Karena tidak ada yang bisa menciptakan bumi dengan semua kenikmatan kecuali Allah. Karena tidak ada yang bisa turunkan hujan dari langit. Nggak ada yang bisa keluarkan daripadanya buah-buahan. Nggak ada. Nggak ada. Hanya Allah yang mampu memberikan semua itu. Rizqan lakum. Rezeki untuk kalian, wahai manusia. Maka fala taj'alu lillahi andada. Jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu, hanya Allah yang bisa berikan semua itu. Hanya Allah yang bisa berikan semua kenikmatan. Masya Allah. Ibu sekalian, itulah alasan kenapa kita harus melanjutkan amal soleh, ibadah kita dengan berbagai variasinya itu ba'da Ramadan. Sampai Allah. Coba ibu sekalian, coba kita hadirkan hal ini. Kita hadirkan hal ini. Apa ibu melihatkan? Amal apa? Sebab kemampuan kita. Yang Allah izinkan kita bersama dengan bertemu dengan Allah sebagai Malik Yaumiddin. Allah balas hidup kita, tapi Allah balas dengan perjumpaan yang mengesankan. Perjumpaan di surganya, perjumpaan dekat dengan Allah, perjumpaan bersama-sama dengan Allah SWT. Bisa melihat Allah dalam keadaan wajah kita ini berseri-seri. Wujuhu yauma idzim musfirah. Ya. Wajah kita ini berseri-seri, Masya Allah. Lihat Pak Agus, cerianya. Lihat Ibu Casmi, lihat Ibu Nunu, Masya Allah. Musfirah, berseri-seri. Ya. Dohikatum mustabshirah. Dohikah.
wajah yang bisa kelihatan giginya. Kenapa? Karena tertawa. Karena mustabsyirah, berbahagia, bergembira. Ibu, Bapak, ini hanya akan didapatkan bagi mereka yang istiqomah terus-menerus menjaga ibadahnya, menjaga amal solehnya sampai kematian. Sampai pada akhirnya semoga Allah pilih kita untuk bisa berjumpa dengan Allah, dengan kita punya wajah yang berseri-seri. Akhirnya kita bisa melihat Allah tanpa penghalangnya, lebih terang daripada terangnya bulan purnama. Masya Allah. Inilah kenikmatan puncak nanti ibu bapak di akhirat kelak. Kenikmatan yang spesial yang Allah berikan bagi mereka yang beramal soleh waktu di dunia. Kata Allah, a'dadtu li'ibadiyas solihin. Aku persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh saja. Mala ainun ro'at. Kenikmatan surga yang mata tidak pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at. Kenikmatan telinga yang tidak pernah telinga manusia mendengarkannya. Wala khatara ala qalbil bashar. Bahkan kenikmatan yang tidak pernah terlintas ya dalam qalbi bashar, hati manusia. Kenikmatan surga. Tapi khusus siapa? A'dadtu, aku siapkan khusus li ibadiyas solihin, bagi siapa? Bagi ibadiyah, hamba-hambaku as-solihin, yang soleh saja. Kapan solehnya ibu? Solehnya waktu di dunia. Kalau salah nggak bisa, harus soleh, nggak bisa salah. Masya Allah. Itu puncaknya. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, Nabi membocorkan ya tentang ceritanya penghuni surga. Kata Nabi, ya, saat penghuni surga masuki surga. Saat penghuni surga, ya, masuki surga. Lalu merasakan semua kenikmatan yang ada dalam surga. Makanannya makanan yang terbaik, minumannya minuman yang terbaik. Pasangannya azwajum mutahhara. Azwajum mutahhara. Pasangan yang disucikan oleh Allah. Suci hatinya. Gak pernah marah-marah sama suaminya. Gak pernah marah-marah sama istrinya. Ya. Gak ada kedengkian dalam hatinya. Suci badannya, harum terus. Harum bau suaminya, harum bau istrinya. Harum bau teman-teman yang bersama-sama dengannya. Tanpa nifas, tanpa haid, tanpa keringat, tanpa beol, tanpa buang kecil. Azwajum mutahhar. Itulah pertemuan kita bersama pasangan kita di surga. Demikian pula orang-orang yang beriman yang baik. Kata Nabi, ketika penghuni surga ya memasuki surganya, lalu Allah datang. Ya. Allah datang kepada mereka. Dan mereka nggak lihat, cuma suara kedengaran. Ya. Apa dia bilang? Turiduna syai'an azidukum. Begitu bunyinya. Turiduna. Apakah kalian menginginkan syai'an sesuatu? Azidukum. Yang aku tambahkan kepada kalian. Masya Allah. Bagus, mau apa nih? Ya, mau apa nih? Ibu Jasmi mau apa? Ibu Nunung mau apa? Ya, masih kurang ya? Gitu. Turiduna syai'an azidukum. Kamu mau sesuatu yang aku tambahkan kepada kalian? Tinggal bilang. Tapi penghuni surga menjawab. Yang sudah merasakan semua kenikmatan di surga tersebut. Mereka mengatakan, Ya Allah, alam tubayyit wujuhana. Alam bukankah tubayyit engkau telah putihkan. Wujuhana, wajah-wajah kami ini. Masya Allah. Wajah kami ini putih. Bahkan berseri-seri, bahkan bisa kelihatan giginya. Karena bisa tertawa, karena bisa bergembira. Alam tubayyit wujuhana. Bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami ini? Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau ya Allah telah masukkan kami ke dalam surga yang penuh kenikmatan ini? Kenikmatan mata,
kenikmatan telinga, kenikmatan tangan, kenikmatan badan. Apalagi? Apalagi? Semuanya sudah kami rasakan. Dan juga wa tunajjina minan nar. Wa tunajjina minan nar. Dan engkau telah selamatkan kami dari neraka. Ibu, begitu bocoran Nabi. Ya. Tentang yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Ketika seseorang dipilih untuk masuki surganya. Dan ditawarkan oleh Allah kalau meminta tambahan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang penghuni surga. Kemudian, sekalian, selesai? Enggak selesai. Oke, oh begitu ya, udah cukup ya. Sudah, saya pergi ya. Kata Allah, enggak begitu. Tapi kemudian apa? Nabi melanjutkan sabda beliau. Beliau mengatakan apa? Kemudian fayakshiful hijab. Lalu Allah itu yakshifu, mengangkat hijab, tabir, yang selama ini menjadi penghalang antara hambanya dengan Allah. Fama u'tu syai'an. Maka tidaklah mereka diberikan sesuatu yang ahabba ilaihim, yang lebih mereka cintai daripada kenikmatan an-nazori ila rabbihim, kenikmatan bisa nazor, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. An-nazor ila rabbihim, bisa melihat Tuhan mereka yang memberikan kenikmatan kepada mereka, kenikmatan kehidupan, kenikmatan bumi tempat berlaung, kenikmatan makanan, kenikmatan langit yang turunkan air hujan. Akhirnya Allah tampakkan dirinya. Lalu Allah berikan kepada mereka kesempatan. Lihatlah aku. Lihatlah aku sebagai Rabbmu. Kenikmatan an-nazori ila rabbihim. Kenikmatan melihat wajah Allah SWT. Itulah kenikmatan tambahan ibu bapak yang spesial Allah berikan bagi mereka yang bertakwa waktu di dunia. Yang terus beramal soleh waktu di dunia. Makanya ya, kalau kami menyebutkan ayatnya itu, ya, ayat di dalam surat Yunus. Coba dibuka ayatnya. Ya. Ayo bacakan ayatnya itu. Ayat di dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Dah, coba dilihat tuh. Yuk, Pak, yuk lihat. Ini langsung ya, Nabi sebutkan ayatnya ya, setelah menyebutkan hal tersebut. Ibu, nah, coba ada yang baca? Ada yang mau baca ayatnya Ibu? Lilladzina ahsanu. Boleh biar cepat, boleh baca terjemahnya nggak apa juga. Ya, boleh Pak Adib? Dibaca Pak Adib? Bisa kasih terjemahnya dulu. Nomor surat berapa Ustaz? Ya, surat yang ke-10 Yunus halaman 212 kalau pakai mushaf. Sekejap ya. Ayat yang ke-26. Surat Yunus surat ke-10 ayat yang ke-26. Halamannya 212. Ya, sudah jumpa? Ah, coba dibaca apa terjemahnya langsung aja. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik atau surga, dan tambahannya atau kenikmatan melihat Allah. Kalau Bu, Masya Allah. Kata apa Pak? Lillazina ahsanu. Lillazina spesial. Bagi siapa? Bagi allazina ahsanu. Orang-orang yang berbuat ihsan. Berbuat baik waktu di dunia. Beribadah kepada Allah. Beramal soleh dengan semua macam bentuknya itu. Akan mendapatkan al-husna yang terbaik. Ibu itu ada kata hasana. Rabbana atina fid dunya hasana. Itu asal artinya baik. Kalau husna itu yang terbaik. Makanannya yang terbaik, minumannya yang terbaik, pasangannya yang terbaik, tempat tinggalnya yang terbaik. Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pernah merasakannya waktu dunia. Kita pernah makan apel, mah enaknya itu.
Di dunia wa utubihi mutasyabih, diberikan yang serupa tapi lebih enak. Pernah rasakan enaknya itu anggur, Masya Allah. Di dunia, di akhirat diberikan wa utubihi mutasyabih, sama itu bentuknya, tapi lezatnya jauh lebih luar biasa. Ini sekalian, pasangan hidup kita, ya, punya istri, bagaimana kenikmatan yang didapatkan dari istri kita. Punya suami, bagaimana kenikmatan, kelezatan yang kita dapatkan dari suami kita. Kenikmatan punya pasangan, kenikmatan punya anak. Apalagi anaknya banyak, Pak Dip, yang anaknya banyak, anaknya 4, 5, 6. Ketika kumpul itu Lebaran luar biasa. Saya merasakan saya termasuk keluarga besar. Ya. Saya 8 bersaudara, pindah-pindah Bu, ada tinggal di Makassar, ada tinggal di Jakarta. Kemarin semuanya kumpul, kecuali satu yang nggak kumpul, satu aja. Karena ustadznya sibuk ceramah di Makassar, nggak bisa kumpul. Yang lain bisa kumpul. Wah, Masya Allah. Orang tua 70 tahun, tapi semua bisa kumpul secara umum. Bersama anak-anak yang berpecah-pecah. Ya, Pak Agus bisa pulang ke kamu ketemu orang tua. Luar biasa kenikmatannya. Kenikmatannya sekalian. Nanti di akhirat Ibu akan kumpul bareng. Ada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada yang saudara sudah meninggal dunia. Ada yang suami telah meninggal dunia. Hari-hari Ramadan. Wah, kita dengarkan itu. Suaminya Ibu A meninggal, suaminya Bapak A meninggal. Tapi kalau dia soleh Ibu, nanti akan dikumpulkan kembali bersama-sama dengan pasangannya. Itu ayat yang Allah sebutkan di surat Mukmin, ya. Wa adkhilhum, masukkan mereka ke dalam surgamu, ya Allah, orang beriman. Siapa? Wa man sholaha min abaihim, bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, dan pasangan mereka. Wa dzurriyyatina, anak-anak mereka. Masya Allah. Itu apa Bu? Namanya al-husna. Tapi ada kata apa? Waziyadah, dan ada tambahannya. Tambahannya. Itu Allah bilang waktu masuk surga, turiduna syai'an azidukum, kamu sesuatu aku tambahkan kepada kamu. Ya. Apa itu? Itu kenikmatan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari. Kenikmatan yang Nabi pun tidak pernah merasakan walaupun cuma sedikit melihat Allah. Karena ini kenikmatan lilladzina ahsanu, spesial. Khusus Ibu Lilis, Ibu Nevia, bagi orang-orang yang berbuat baik nanti di akhirat kelak. Tapi khusus buat siapa? Buat orang-orang yang soleh, bukan yang salah. Buat orang-orang yang waktu-waktunya dipakai untuk beramal soleh dengan berbagai macam bentuk. Coba Ibu, kita hadirkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu yang ahsanu, yang senantiasa berbuat ihsan. Sekalian, ini ciri umumnya. Ya. Mereka itu berbuat ihsan. Mereka itu beramal soleh. Sekalian, kurang lebih ada 6 ciri. Ya, amalannya perindu surga Allah. Rindu berjumpa dengan Allah. Rindu untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lisan kita ribuan kali mengucapkan namanya, bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan ibadah sangat agung, ibadah sholat kita, tapi mata nggak pernah melihatnya, telinga nggak pernah mendengarkan suaranya. Tapi insya Allah akan dapat itu nanti di akhirat. Syaratnya apa? Jadi orang yang beramal soleh, berbuat ihsan. Tapi dia punya ciri. Ya. Kurang lebih ya, ada 6 ciri amalan perindu surga Allah. Ibu biar mudah diingat, ya. Biar mudah diingat, saya sebutkan dengan apa? Dengan judul 6L. 6L amalan perindu surga.
Insya Allah dengan dalilnya, dengan contoh-contohnya. Ya. 6L. Yang paling pertama dan paling utama. Apa itu sekalian? Yang pertama, lebih baik. Lebih baik. Ya. Amalan kita harus amalan yang baik, yang soleh, bukan yang salah. Bukan yang salah. Ukurannya apa? Amalan itu harus ikhlas, harus sunnah. Benar. Dengan tuntunannya Rasul. Ya. Puasa Ramadan Ibu berapa hari? 29-30. Masih kuat ya Allah. Masih kuat. Lebaran masih kuat puasa. Jadi 31 hari. Gak boleh. Haram hukumnya puasa itu. Tanggal 30. Apa? Satu Lebaran. Syawal. Masih kuat. Gak bisa. Gak bisa sekalian. Kenapa? Karena amal itu syaratnya Bu harus soleh, harus baik. Orangnya dua itu, ikhlas dan sesuai tuntunan sunnah yang Nabi ajar. Ya. Sholat subuh 3 rakaat. Bisa nggak Ibu? Ikhlas. Wah, saya fresh ya Allah, ya, saya fresh. Saya mau sholat subuh 3 rakaat. Bagaimana Ibu? Ah, ini bukan amalan yang baik ini. Amalan yang sangat buruk ini. Karena jumlahnya banyak. Semuanya pas, ya, pas. Tapi 3 rakaat sholat subuhnya. Ya benar. Kalau mau dapat kesempatan bertemu dengan Allah, maka apapun ibadah kita itu Ibu harus baik. Ukurannya 2 itu. Apa ukurannya itu? Ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mengikuti tuntunan Rasul kita. Ini yang sebutkan sekalian di dalam surat Tabarok. Al-Mulk awal juz 9. Silakan dibuka. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Setelah menyebutkan Allah sebagai Al-Mulk, pemilik semua kerajaan, pemilik semuanya itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang penuh berkah. Alladzi biyadihil mulku, yang di tangannya semua al-mulk, kan? Al-mulk, semua kepemilikan, semua kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Nah, berikutnya Ibu, bagaimana caranya ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu? Kalau mau mendapatkan al-mulku, bagian daripada kepemilikan Allah itu. Ya. Ingin tubuh yang sehat, Allah kasih. Ingin rumah tempat bernaung yang bagus, Allah kasih. Ingin suami yang baik-baik, Allah kasih. Karena Allah yang punya suami kita. Ingin punya anak yang baik-baik, Allah kasih. Kenapa? Lahul mulku, Allah yang punya semua itu. Ingin punya bisnis yang lancar, banyak duitnya, Allah kasih. Nah, syaratnya apa, Pak? Syaratnya. Ya, ini syaratnya ini, Bu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Menguji kalian. Buat apa? Kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Ini dia kan? Untuk menguji kalian. Allah kasih kita kehidupan, akan tiba saja ada kematian. Buat apa? Ketika dikasih hidup, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita ini yang paling bagus amalannya? Ahsan, paling baik amalannya. Ini Ibu sekalian mulai kan? Makanya apa? Kita ini harus berusaha memiliki amalan yang baik. Bahkan terbaik, sangat baik. Semakin ikhlas, semakin sunnah. Kita belajar. Kita belajar Al-Quran. Kita belajar hadis Nabi. Buat amalan kita semakin sunnah. Tuntunan Rasulullah SAW.
pertama. Ya. Nah, ini berarti apa? Kita perlu belajar. Kita belajar bagaimana sholatnya semakin zakat yang banyak, wakaf yang banyak. Tapi apa? Jaga hati kita. Mau infaknya terang-terangan, mau infaknya sembunyi-sembunyi, semua baik. Infaknya terang-terangan, dikerjakan para sahabat. Datang dengan setengah hartanya. Umar bin Khattab. Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Kelihatan itu. Apa yang mau tinggalkan? Ku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Masih punya Allah dan Rasulnya. Terang-terangan. Akhirnya yang apa ngikut? Dia saya semua harta yang diberikan. Saya akhirnya ada yang datang dengan apa yang dia punya. Kenapa? Jaga hati. Jaga hati. Sekalian. Kurang lebih sekalian ini beberapa pemahaman yang perlu kita bangun terus menerus. Ya. Agar kita punya yang pertama. Lebih baik. Yang kedua. Apa ibu sekalian? Lebih istiqomah. Istiqomah. Walaupun sedikit tapi istiqomah. Waktu Ramadan, Masya Allah. Ada sholat tarawihnya itu 20 rakaat, 23 rakaat. Ya, nambah itu kan. Dulunya jangan sholat tarawih. Ya, sekarang Masya Allah, sholat tarawihnya 20 rakaat. Ada yang sampai 1 jam sholat tarawihnya itu. Karena dia 1 juz tarawihnya, ada yang 2 juz tarawihnya itu, Masya Allah. Sekalian. Tapi sekalian, yang utama apanya, Bu? Kalau dia sudah ikhlas, dia sudah sesuai sunnah, apa? Dia itu butuh istiqomah. Walaupun berkurang frekuensinya. Ya, akhirnya sholat tarawihnya cuma witir aja setiap harinya. Nggak apa-apa. Atau sholatnya 2 rakaat tarawih, witir 1 rakaat. Ya. Itu jauh lebih bagus daripada 100 rakaat sebulan sekali. Nah, makanya kita mengatakan, apa kata Nabi kita? Khairul a'mal. Khairun kebaikan. Khairun lebih baik. Khairul a'mal. Sebaik-baik amalan. Apa kata Nabi? Ada wamuha yang paling terus-menerus. Yang paling istiqomah. Ada wamuha. Wa in qalla. Walaupun dia itu sedikit. Udah ketemu Ibu Nunung? Ali Imran ayat 133. Lebih cepat. Silakan. Suaranya Ibu Nunung, suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin minar rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kazimina al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Terjemahannya Ibu, ya. Dan segeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian, jannatin arduha, dan surga arduha apa ya Ustaz? Yang luasnya. Dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berinfak dengan segera di waktu lapang dan sempit, bisaroi wadoro, pada waktu lapang dan sempit, wal afina aninnas, dan bermanfaat ya Ustaz ya. Afwan, memberikan maaf bagi orang lain. Maaf dari manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya kan Bu? Ibu, Bapak, apa tahu Pak? Wasari'u, ini kata perintah. Ya. Surah, cepat. Nah, gitu kan? Ya. Dan cepat-cepatlah kalian. Ila maghfirati mir rabbikum, untuk menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa? Dengan cara beramal. Beramal
yang bisa mendapatkan ampunan Allah dan surganya itu. Kenapa? Karis ini surga spesial. Uiddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa, yang beramal soleh cepat di antara cirinya itu. Apa itu? Cepat apanya? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Cepat ketika berinfak. Kala lapang, kala sempit. Ya. Cepat memberikan maaf, cepat menahan marah, wal kaziminan ghaidha, menahan amarahnya itu cepat. Oh, itu berat itu. Ya. Mobilnya ditabrak orang lain, oh langsung marah-marah. Cepat marah-marahnya. Bukan, cepat tahan marah. Itu yang benar. Berat. Oh, memang berat. Tapi penduduk surga itu akan bisa mengatasinya. Karena dia rindu berjumpa dengan Allah. Bahkan wallahu yuhibbul muhsinin, cepat berbuat kebaikan. Ini sekalian. Jadi kalau kita ada ajakan berbuat baik, ya, bentuknya itu ya, yang terbaik cepat meresponnya itu. Walaupun dia sedikit, walaupun dia itu sangat terbatas. Masya Allah. Semua bentuknya. Cepat sholat, cepat berinfak, cepat berzakat. Ya. Masya Allah, saya melihat di sekalian beberapa peserta, ya sekejap itu luar biasa. Ya. Terutama pada bulan Ramadan ya, kita mungkin seringnya mendapatkan WA di grup-grup ya, ajakan berwakaf, berzakat, bersedekah. Nah, itu ada beberapa orang itu Masya Allah Bu, itu sering sekali kalau ada ajakan itu langsung merespon. Jadi hampir tiap minggu itu selesai ada sedekahnya itu, ada kebaikannya dikerjakan. Nah, kita berharap ini bahagia para orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ya, sudah ya, 1L lebih baik, 2L lebih istiqomah, 3L lebih cepat. Ya. Jadi kita coba urut Ibu ya. Harus baik dulu. Kalau baik Bu, harus istiqomah Bu sedikit. Apalagi harus cepat itu dikerjakan. Yang keempat, apalagi Bu? Lebih banyak. Sholatnya lebih banyak, bukan hanya yang wajib. Infaknya lebih banyak, bukan hanya yang wajib zakat. Kalau sudah zakat, bisa lagi infak. Kalau sudah infak, bisa lagi zakat. Ya, infaknya lebih banyak, zakatnya lebih banyak, wakafnya lebih banyak. Ibu, kenapa? Karena rezeki Allah terus Allah berikan kepada kita. Ibu ada seorang sahabat, Bapak Ibu sekalian, yang bernama Robi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Itu punya sebuah momentum kesempatan yang luar biasa. Malam itu Bu, ya, malam itu dia bersama-sama dengan Nabi. Nabi itu kan menjaga sholat malamnya. Ini Robi'ah buru-buru menyiapkan air wudhunya. Ya, disiapkan wudhunya Nabi, silakan Nabi, ini ada air untuk berwudhu. Maka Nabi pun ya ambil air wudhu. Setelah selesai, Nabi itu hendak membalas kebaikan ini. Nabi bilang, Robi'ah, sal, mintalah apa yang engkau inginkan. Masya Allah. Minta jabatan, minta posisi, minta harta. Minta apa ya? Dia bilang, sal, minta. Ibu, apa dia bilang? Dia bilang, as'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka, aku meminta kepada engkau murafaqataka, agar bisa menjadi temanmu ya Nabi. Di mana? Fil jannah, di surga. Bisa barang-barang jadi temanmu di surga. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa dia tahu? Nabi ini Allah jamin masuk surga. Dia tahu ini hamba Allah yang terbaik ini dekat dengan Allah. Kalau dia bilang sama Allah, Allah ada temanku namanya Robi'ah ini ya Allah. Masukkan dia ke surga ya Allah. Itu kilat sekali tuh dapatnya itu. Maka dia dikasih tawaran sama Nabi. Minta apa kamu? Lalu dia bilang, saya minta agar saya bisa menemani engkau di surga. Ya tentu Nabi akan berdoa. Tapi itu kan masih jauh. Ya kayak gini. Masih jauh tidak akhirat. Ya kan? Nah, sal, minta yang lain. Ibu, minta lain. Apa dia bilang? Kalau begitu, saya minta. Apa? As'aluka murafaqataka janah.
Saya mengulang, hanya itu yang saya mau, wahai Nabi. Hanya itu, saya ingin agar bisa menemanimu di surga. Masya Allah. Diulang 2 kali. Ya, jelas Nabi akan berdoa kepada Allah. Ya Allah, masukkan Robiah bersama-sama denganku ya, ke surga. Karena Robiah ini namanya nggak ada dalam list, dalam daftar orang-orang yang dijamin surga oleh Nabi. Abu Bakar disebutkan namanya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, itu ada hadisnya ada namanya. Robiah kayak nggak ada di situ. Maka dia bilang, Nabi minta agar aku bisa bersama-sama denganmu di surga. Ya, Nabi berdoa. Tapi sebelum berpisah, Nabi mengatakan, ya saya berdoa, tapi bantu saya. Kata Nabi, fa'aini, Roy bantu saya, ala nafsika, untuk bisa mewujudkan impianmu itu dengan apa? Ya, dengan apa bantunya? Bikathroti sujud. Bikathroti sujud, dengan banyak sujud. Banyak doa, banyak sholat. Saya berdoa, saya bantu saya ini apa? Perbanyak sholatmu. Jaga sholat wajibmu. Tambah sholat duhamu. Tambah sholat sunnahmu. Tambah sholat rawatibmu. Saya berdoa, tapi bantu saya. Ya, bantu saya dengan sholat-sholatmu yang banyak itu. Kira-kira bisa lihat. Ya. Ustadz, tolong doakan saya Ustadz, agar anakku ini yang gadis ini 30 tahun. Ya. Belum juga datang jodohnya, Ustadz. Tolong bantu saya. Ya, bantu doakan. Ya, Ustaznya doakan. Ya Allah, mudahkan Pak Ahmad, Pak Said, agar anaknya ini segera menikah. Tapi, harus mengatakan apa? Bantu Ustadzmu itu. Dengan apa? Dengan banyak sholatmu. Banyak sholatmu, dalam sholat juga berdoa, agar Allah memberikan kita ya, menantu yang soleh untuk anak kita. Agar Allah memberikan kepada kita apa yang menjadi impian kita. A'inni ala nafsika bikathrati sujud. Tolonglah aku untuk mendapatkan impianmu itu dengan banyak. Ya. Ini sekalian, nah ini berlaku pada semua bentuknya. Banyak sujud, banyak berinfak, banyak berbuat baik, banyak memberikan ilmu kepada orang lain. Itu ada ibu-ibu di Makassar, Masya Allah. Ya. Dia nggak bisa bahasa Arab. Ibu-ibu biasa, belajar sekejap. Bisanya apa? Bisanya ngajinya bagus. Ya. Setelah dia mengajar, ibu sekalian, Ustadz, izin Kak, Ustadz, izin Kak. Apa? Mau Kak mengajar? Boleh. Sama murid-muridku, ada murid-murid teman-teman sinku itu. Mengajar sekejap. Sudah belajar sekejap, level yang pertama, ya, sudah ikut TOT, boleh mengajar. Ya silakan Ibu. Ibu punya hak untuk mengajar. Sekarang muridnya ratusan. Pernah hadir pertemuannya, Masya Allah. Hafal kertas ajaib, hafal wazan-wazan, bagus terjemahannya. Siapa yang mengajar? Ibu ini. Gak bisa bahasa Arab. Dia punya semangat untuk mengajar. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Sekarang ratusan murid di Makassar. Masya Allah. Dan sekarang persiapan muridnya itu akan ikut TOT. Ibu muridnya itu akan ikut apa, Bu? Akan ikut TOT, berarti muridnya akan menjadi guru lagi. Nah, ini selain contoh orang-orang apa punya keadaan amalnya apa yang lebih banyak. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Sudah berapa tadi? Sudah 4 ya? Lebih baik, lebih istiqomah, lebih cepat, lebih banyak. Yang kelima, ini kalau nggak ada nggak bisa nih Bu. Apa yang kelima? Lebih semangat. Lebih semangat. Semangatnya itu harus lebih. Ya. Kalau kita nggak bersemangat di sekalian, kita susah masuk level 2. Level 1 berhenti. Ya. Level 2 berhenti, nggak masuk level 3. Ya. Level 3 berhenti, nggak masuk level 4. Semangat, lanjut terus. Ya. Ada yang akan ujian hari ini ya, atau besok hari itu ada akan ujian level 1. Level 2. Ada yang akan masuk level ke-4 ibu-ibu kita ini. Ada yang sekarang level ke-6 akan ujian pertengahan.
ya. Sampai terus, ya. Ada pernah bilang, Ustadz, lanjut terus Ustadz sampai mati. Allah. Sampai mati. Pak, ini kalau kita istiqomah ini ya masih perlu lagi berapa ya? Masih butuh lagi sekitar 10 tahun. Karena rata-rata kan dia itu 20 kali pertemuan itu setengah tahun rata itu. Kita yang paling tinggi sekarang level ke-6. Masih 24. Ya, 24 juz lagi. Kalau mau berapa? Butuh 12 tahun lagi berarti ya, bagus ya. Masya Allah. Sekarang berapa umurnya, Bu? Pak Limin sudah hampir 70 tahun. 10 tahun lagi 80 tahun. Ya berarti seumur dengan Ibu Pak Husain, seumur dengan Ibu Sri. Ibu Sri sekarang level ke-6, usianya 83 tahun. Pak Husain 82 tahun. Ya. Kalau lanjut terus mau tamat butuh 10 tahun lagi, 90 tahun. Ya. Masih bisa. Masya Allah. Ini sekalian semangat. Ibu Allah menyebutkan ya contoh ayat-ayat bagaimana perlu membangun semangat. Contoh yang menyebutkan ya diantaranya Bu ya. Ini di dalam surat Al-Anfal. Al-Anfal ayat yang ke-65. Coba. Siapa yang mau baca terjemahannya? Ibu Nevia boleh? Suaranya Ibu Nevia. 65 Ustadz. Ya, Al-Anfal 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal kita. Ya, cukup. Terjemahnya, Bu? Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Iya, kan Bu? Itu jihad adalah apa? Adalah amal soleh. Amal soleh, ya. Kenapa jihad? Agar bisa membantu banyak orang beriman kepada Allah. Jihad goalnya bukan mendapatkan hartanya orang lain karena beriman, bukan. Jihad goalnya apa? Membuat orang lain itu semakin bisa beriman kepada Allah. Maka Allah bilang, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, harridil mu'minin. Kobarkanlah semangat al-mu'minin kepada orang-orang yang beriman alal qital untuk berjihad, untuk berperang. Masya Allah. Ya. Jadi kita butuh apa? Kita butuh terus apa? Semangat untuk beramal soleh. Ya. Kita butuh lebih bersemangat untuk beramal soleh. Ya. Maka kita butuh kebersamaan sekalian. Setelah libur panjang Ramadan, ya, kita butuh semangat. Kita kumpul bareng-bareng hari ini buat apa? Buat memberikan semangat kepada kita. Ya. Ya. Semangat ya untuk beramal soleh, belajar, berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan. Ini kita butuhkan sekalian. Maka inilah bentuk-bentuk motivasi yang Allah sampaikan kepada nabinya. Ya, semoga para sahabatnya bersemangat untuk berjihad, untuk beramal soleh. Ya. Juga ya, di dalam surat Al-Hajj, surat 22, ayat 77 sampai 78. Nah, coba buka tentang pentingnya semangat. Hajj ayat 77 ya, dan 78. Anda nanti bisa baca ya lengkapnya itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Ya, sudah beriman ini. Apa kata Allah? Irka'u, kan? Ruku'ulah kamu, wasjudu, sujudlah kamu. Bayangkan Bu, orang beriman sudah sholat, kan? Sudah sholat. Tapi disuruh lagi apa? Ruku, teruskan ruku'mu, teruskan sujudmu. Artinya apa? Teruskan sholatmu. Ya. Jangan berhenti. Apa lagi Bu? Wa'budu rabbakum. Dan teruslah beribadah kepada Tuhan kalian. Ibadah. Apa lagi? Waf'alul khaira. Kerjakanlah kebaikan. Apapun bentuknya. Sholat, zakat, saum, infak. Apa lagi? Ya. Berdakwah. Apa lagi? Macam-macam. Ya. Kenapa? Sampai mati. Sampai mati.
Apa goalnya? La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Tuflihun. Tuflihun itu kan fi'il mudhari'. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Semangat, semangat, semangat. Ibu, ayat berikutnya 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjihadlah kalian dengan semangat yang besar. Semangat yang penuh kesungguhan. Ya. Itu jihad ibu sekalian, apa? Ada pengorbanan, ada keseriusan. Kalau nggak serius nggak bisa tuh orang berjihad itu. Kalau ada kemalasan nggak bisa orang berjihad. Nah ini ayat mengindikasikan Bu, Masya Allah. Allah suruh kita berjihad. Kata Allah, huwa jatabakum. Karena Allah telah memilih kalian. Memilih kalian untuk berada di jalan keimanan. Maka terus dalam keimanan. Terus dalam sholat. Terus dalam belajar Al-Quran. Terus dalam infak. Kenapa? Huwa jatabakum. Wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini ada haraj, ada kesulitan, ada keberatan, ada masalah. Masya Allah. Dikira begitu sekalian. Ini yang kelima. Nah, semangat terus. Jadi kita berusaha menjaga Bu. Ya, setiap bulannya kita buat acara pasti. Ya, dapatkan inspirasi, dapatkan semangat untuk terus belajar. Ya, terus belajar. Yang keenam. Kira apa lagi Bu? Ya, lebih baik ikhlas, sunnah Nabi, lebih istiqomah, dikerjakan terus, puasa, som, sholat, baca Quran, lebih cepat, ya, segera, lebih banyak, lebih semangat. Ada yang keenam. Apa Ibu? Itu amalan harus lebih cerdas. Kita harus punya amalan Bu, amalan cerdas. Ya. Kalau kita sholat Ibu, sholatnya banyak. Tapi kalau kita mati, kita nggak mungkin sholat lagi. Kita baca Quran, banyak baca Qurannya. Tapi kalau kita mati, kita nggak mungkin baca Quran lagi. Berarti nggak ada peluang untuk menambah pahala karena sholat. Menambah pahala, ya, menambah pahala karena baca Quran. Tapi bagaimana caranya cerdas? Walaupun kita akhirnya mati, tapi pahala kita bisa terus mengalir, memberatkan timbangan kita. Nah, itulah yang dibocorkan oleh Nabi kita. Dan sabda beliau mengatakan, idza matal insan. Apabila seorang insan itu mati, meninggal dunia, in qata'a amaluhu. Amalnya terputus. Nggak bisa lagi sholat, nggak bisa lagi saum, nggak bisa lagi ngaji. In qata'a. Illa kecuali illa min salat. Kecuali 3 perkara. 3 perkara, ya, yang akan tetap bisa mengalirkan pahala kepadanya. Apa itu? Disebutkan Ibu sekalian, berurutan itu. Ya, disebutkan. Yang pertama apa? Ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Kapan? Kita punya ilmu kita ajarkan kepada orang lain. Kita ajarkan. Yang sudah belajar sekejap level 1, ayo ikut TOT, ajarkan sama orang lain. Selama orang itu belajar dan dia amalkan ilmunya, Masya Allah kita dapat pahala. Atau kita jadi perantara. Kita yang apa? Kita yang jadi perantara. Orang belajar Al-Quran. Ada acara perkenalan sekejap. Kita share itu programnya itu. Orang ikut. Ya, kita dapat pahalanya. Ada ajakan untuk berinfak. Kita share orang lain dia berinfak. Kita dapat pahalanya. Ini sekalian cerdas. Ilmin yuntahu, ilmu yang dimanfaatkan. Kalau ini berarti apa? Kita harus belajar. Harus belajar. Ketika kita belajar, kita dapat ilmunya, baru kita ajarkan kepada orang lain. Wah, harus belajar Ustaz, kalau begini harus belajar. Ada yang kedua. Nah, ini nggak mesti belajar ini. Apa itu? Yang kedua? Atau sodakotin jariyatin. Nggak butuh belajar. Sedekah yang mengalir terus pahalanya. Sedekah.
Sedekah apa? Kita punya harta, maka harta ini kita sedekahkan pada perkara-perkara yang bisa mengalir pahalanya. Ya, sedekah untuk bangun masjid, bentuknya wakaf, sedekah untuk beli mushaf dipakai orang lain, ya, sedekah untuk beli kendaraan, untuk kebaikan, sedekah untuk bangun pesantren, bangun sekolah, sedekah untuk bangun jembatan antara dua kampung yang terputus. Sedekah jari. Ini penting sekalian. Selama kita punya harta, kita berpikir harus punya sedekah yang bisa menghasilkan pahala. Bukan hanya harta untuk kita pakai makan, untuk kita pakai bangun rumah kita. Tidak. Tapi berpikir dan bertindak punya sedekah yang bisa jariah, alihkan pahala kita. Program-program wakaf dari berbagai lembaga, ya. Program-program amal soleh. Nah, itu bagi kita ikut serta sekalian. Nah, ini mau laporan nih Pak Alim. Pak Alim, alhamdulillah wakafnya para peserta, para umum ini alhamdulillah sudah mulai berbentuk. Yang terakhir itu wakaf markas ini Bu, alhamdulillah sekarang sudah kita beli dari dana wakaf sebuah rumah, ya, di tempat yang sangat bagus, tempat yang sangat baik, ya. Rumah biasa, 2 lantai biasa, kita renovasi. Mulai sekarang bisa katakan tinggal 2 yang tersisa, ya. Adalah tehelnya itu, lalu mencat yang terakhir. Diperkirakan mungkin bulan depan sudah bisa pindah, sudah bisa pakai tempatnya ini. Dipakai untuk tempatnya menyimpan mushaf sekejap, menyimpan buku-buku sekejap, ya, untuk dikirim kepada mereka yang belajar. Dipakai untuk tim sekejap, ya, karyawan-karyawannya, tim-tim sekejap yang akan bekerja, ya, membantu mereka yang mau belajar sekejap. Ya. Ada tempat untuk belajar offline, untuk guru yang mengajar secara online, dan mereka yang mau belajar online pun ada 2 ruang yang sangat bagus yang akan disiapkan di situ. Dari mana sekalian? Dari wakaf-wakaf. Masya Allah, itu dikumpulkan, ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ya. Saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi pasti lebih 100 juta, dan yang lebih 100 juta yang terkumpul untuk wakaf tersebut. Dari sekitar 1,5 miliar, kurang lebih ya yang dibutuhkan, tapi ada dana istilahnya dana talangan dari beberapa yang mau talang dulu, ini sudah berbentuk. Ya, semoga mungkin bulan depan sudah bisa sampaikan. Ada yang wakafnya wakaf beasiswa pendidikan, ada yang wakafnya untuk pesantren. Sekali lagi, saya ingatkan semua kita, semua harus ikut serta. Mau ustadz, mau jadi murid, semua harus ikut serta. Selama Allah kasih kita harta, kita ikut serta. Ini bentuk apa? Bentuk amalan cerdas. Ya, Ustadz, masih perlu harta kalau begitu. Ada yang nggak butuh harta apa? Ajak orang untuk bersedekah. Gitu kan? Ayo orang bersedekah. Ketika ada misalnya sampai kepada HP kita, nih, program sebuah lembaga untuk program wakaf, kita nggak sempat berwakaf, tapi kita kirim ke nomor orang lain yang kita kenal, kita kirim. Ya. Kita nggak tahu ada orang yang berwakaf gara-gara ajakan kita. Itu kerja orang pintar, kata Nabi apa? Adalu ala khairin kafaili. Orang yang menunjukkan orang kepada sebuah kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Masya Allah. Man da'a ila hudan. Barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, ajak berinfak, ajak belajar, ya, maka dia akan mendapatkan pahala tanpa mengenal pahala orang yang mengerjakannya. Cerita sih. Makanya saya Bu, sejak pribadi Bu, ya kan kalau ustadz itu waktunya untuk berbisnis nggak banyak, hampir nggak ada berbisnis, ya, waktunya pakai mengajar, ya, dan seterusnya, kurang begitu ya. Tapi saya punya HP sekalian, apa yang saya kerjakan? Bagaimana caranya saya bisa dapatkan pahala orang yang berinfak yang banyak? Caranya itu hampir semua nomor itu Bu, saya save di nomor saya. Saya buatkan grup pesan siaran, ya. Jadi kalau ada pesan aja berwakaf, saya teruskan itu. Sekali klik masuk ke 300 orang. Sekali klik masuk ke 300 orang. Ya, ada beberapa grup itu sekalian. Hampir tiap hari ada info wakaf, ada info sedekah, ada masyarakat. Kenapa? Karena saya nggak punya banyak waktu untuk pergi ke pasar berdagang. Ya. Dulu saya hampir melakukan bisnis A, B, C, dan C, tapi akhirnya semua berhenti. Akhirnya fokus di sekejap. Ya. Nggak punya banyak waktu.
Tapi saya harus punya kesempatan dapatkan pahala orang berinfak 1 miliar, dapatkan pahala berinfak 1 juta. Dan benar, ketika kirim flyer, tiba-tiba ada yang transfer dana zakat 100 juta, Allahu Akbar. Ada yang transfer dana wakaf 10 juta. Saya nggak bisa, ya, karena memangnya nggak ada. Tapi kerja cerdas dari HP yang kita punya. Ya. Coba Ibu Nunung, coba Alimin. Berapa nomor HP di HP kita? Kita bisa buat seperti itu, Pak. Dan yang terakhir, ya, ada yang nggak butuh harta, ada yang nggak butuh belajar. Tapi ketiga, bisa buat malu pahala kepada kita. Apa itu, Bu? Waladin solihin yada'ulah. Punya anak yang soleh yang mendoakan kita. Masya Allah. Punya anak yang soleh yang mendoakan kita. Kita punya anak-anak sekalian, kita harus berusaha bagaimana caranya anak kita menjadi anak yang soleh. Bukan anak yang salah. Soleh. Dengan memberikan nasihat kepada mereka, mengajak mereka berbuat kebaikan. Jangan pernah berhenti. Ya, ada anak yang nakal-nakal, bandel-bandel. Ya, jangan pernah berhenti. Bangunkan mereka sholat malam, bangunkan mereka untuk mengaji, bangunkan mereka untuk belajar agama. Bisa jadi orang tuanya baik, anaknya masih nakal. Jangan pernah berhenti sekalian. Saya menemukan beberapa teman-teman itu, anak itu terkenal anak yang nakal. Nakal anaknya itu. Anak Ustaz, tapi Masya Allah tiba-tiba anaknya itu keterima. Ya, keterima sekolah di Arab Saudi, sekolah agama. Masya Allah. Ya. Beberapa itu. Ada yang terkenal kalau masih kecil itu. Tapi nikah sama anaknya pembesar Ustadz. Oh, Masya Allah. Nikah dia. Nah, sekarang sekolah di Timur Tengah. Nah, kebayang. Dulu orang tuanya satu berita, orang tuanya Ustadz terkenal, Ustadz besar lah. Mengeluh akan anak-anaknya. Ya. Tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Karena kita punya Allah. Allah yang wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang maha berkuasa. Termasuk berkuasa untuk membuat anak kita menjadi soleh. Tugas kita berdoa. Dan yang kedua, tugas kita berikhtiar. Berikhtiar. Memilih yang terbaik sekolah untuk anak-anak kita. Secara pribadi saya pun mencoba begitu Mas Kal. Mencoba. Ya. Bagaimana caranya agar anak saya bisa sekolah yang terbaik. Ya, yang pertama sekarang pergi ke Mesir. Yang kedua masuk pesantren. Yang ketiga nggak kuat belajar agama, nggak kuat menghafal. Ya, tidak apa, masuk pesantren. Ya pesantrennya pesantren IT. Ya belajar agama secukupnya, tapi dia jago IT. Jago IT. Lihat IT-nya Masya Allah bagus banget. Dia kuasai. Lihat bahasa Inggrisnya kuasai. Ya. Belajar agamanya standar. Ya. Hafalannya satu tahun per juz. Tapi kamu sama ada yang menjaga Islam ada. Puasanya, sholatnya, walaupun kamu agak nakal. Kerjanya main game, banyak waktunya. Tapi kalau sholat, masih mendengar. Alhamdulillah. Ya. Itu yang repot kalau sekiranya sudah nggak sholat. Bentar lagi nih, bagaimana game ini? Udah main game aja. Ya. Karena berbeda. Kita nggak tahu masih kecil ini, masih kecil ya. Itu contoh-contoh. Kenapa? Karena kita harus buat anak kita Ibu menjadi anak-anak yang ya waladin solihin yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Ya. Terus ajak kalau kita sudah jadi nenek-nenek, ajak anak kita, cucu kita, ajak belajar mengaji, ajak belajar Al-Quran, belajar paham Al-Quran. Ada yang nenek, dia punya anak, punya cucu, jadi sudah 3 generasi belajar Al-Quran. Masya Allah. Ya. Jadi ini ada ibu sama anaknya berlomba-lomba belajar sekejap. Nah, dulu anaknya duluan, sekarang anaknya kalah sama ibunya. Karena ibunya lebih tinggi levelnya. Ibunya mau masuk level ibunya masih level ke-5. Ya, anaknya level ke-4, mau masuk level ke-4. Kan dulunya anaknya duluan belajarnya itu. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena kita perlu punya anak-anak yang soleh.
1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. Memang berat, tapi kita pasti akan mati. Ya, kita butuh amal berat, maka kita perlu bekerja untuk hal tersebut. Nah, ini yang bisa lihat saya terus berusaha untuk bisa seperti itu. Nah, sekarang dari Ustaz Rahma, ya bersama Ustaz Rahma, kita punya 6 anak ini, punya 6 anak. Ya, yang harus kita atasi masalah-masalah mereka, dan kita harus kuat. Kenapa? Karena mereka akan menjadi aset kita yang sangat besar. Ya, aset sebagai waladin solihin yada'ulah. Anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Sekalian, inilah 6L, ciri amaran penduduk surga. Hari ini kita sampaikan buat menguatkan semua kita. Menguatkan saya pribadi, ya, yang masih banyak kekurangan. Dan juga menguat semua kita. Pribadi yang merindukan agar bisa berjumpa dengan 6 Allah. Dengan amalan yang 6L. Lebih baik, lebih istiqomah, lebih cepat, lebih banyak, lebih semangat, dan lebih cerdas. Semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar bisa menjadi sebuah inspirasi, ya, ilmu yang berpindah menjadi sebuah amal perindu surga. Apalagi kita berharap Allah mudahkan kita beramalnya. Apalagi semoga Allah izinkan kita, pilih kita untuk bisa dikumpulkan barang di surganya, barang-barang bersama Nabi kita, dan puncaknya Allah kasih kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Allah di surga Firdausnya. Demikian dari kami. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Gurunda Ustadz Nur Ihsan Idris LCMAG yang telah menyampaikan petuahnya ya untuk kita sekalian. Masya Allah, banyak sekali intisari yang kita tangkap. Ya, selain secara umum 6L yang disampaikan oleh beliau, tentunya ada juga kisah-kisah yang menjadi inspirasi untuk kita, terutama berkaitan dengan hal-hal terakhir tadi ya, pengasuhan anak ya, yang kadang-kala dihadapi sama-sama, terutama oleh keluarga-keluarga muda ini ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah senior ini sudah banyak pengalaman yang justru bisa kita ambil hikmahnya, kisahnya ya. Dan seperti yang disampaikan Ustadz tadi, jangan patah semangat untuk terus mendidik. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Mungkin apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh membuka mikrofonnya atau boleh juga melalui chat yang akan kami bacakan. Silakan yang ingin bertanya kalau ada. Bisa bertanya, punya pengalaman seputar materi kita ini. Ya, boleh sharing juga ya Ustadz ya, kalau ada yang ingin dibagikan kepada rekan-rekan lain mungkin bisa menginspirasi. Silakan Bapak Ibu. Saya itu punya cerita banyak bisa lihat selama ini Ramadan tentang 5L ini. Terakhir itu ada nenek saya ya yang meninggal dunia terakhir. Meninggal dunia itu beritanya setelah sholat maghrib. Jadi pas malam lebaran. Usianya sudah 84 tahun. Tapi nenek terkenal di kalangan kita cucu itu sebagai nenek yang soleh. Orang bilang suka bagi-bagi hadiah, suka bagi-bagi uang, kayak gitu ya. Tapi ibaratnya dia jaga. Terakhir itu dia masih berpuasa dan terus berpuasa selama Ramadan. Hari terakhir itu sekalian dia sempat sakit, ya merasa pakai daun begituan, dibilangin, Nek ini nggak usah puasa, bukan saya puasanya itu, disiapkan obat. Dia bilang nggak mau, ya saya mau teruskan puasa saya. Pas pada asar, ya. Dan hari itu karena saya ke kamar mandi, sampai berapa 4-5 kali dia mandi katanya itu, bersihkan badan itu. Atau kenapa itu? Sering-sering gitu kata dia, hari terakhir itu. Akhirnya dikunci kamar mandinya, dia kasih ke kamar mandi. Tapi pembantunya lupa, pada asar masuk kamar mandi. Pas masuk, nggak keluar-keluar. Sekian lama. Ketika masuk, sudah terjatuh di kamar mandi. Ya. Dibawa ke rumah sakit, dan menjelang maghrib, ada beritanya meninggal ini. Berarti, sempurna puasanya itu 30 hari.
belum lagi baca Al-Quran dan seterusnya. Ini jadi pelajaran bagi kita, cucu-cucunya itu, masya Allah. Ya, nggak cari uzur, karena dia merasa dia masih kuat, ya, untuk berpuasa. Kalau kita tahu ya, kalau puasa kan siam itu kan, ya orang bisa kalau sakit bisa nggak puasa. Dengan usia seperti begitu, ya masih menguatkan diri ya untuk berpuasa. Ya. Dan bahkan sudah ada indikasi sakitnya. Dan Allah panggil dalam kondisi yang masya Allah nggak selesai. Ini mungkin jadi contoh ya, beberapa pengalaman cerita yang mungkin kita bisa jadi inspirasi lah untuk bisa lebih baik ke depan. Ya silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan atau mau berbagi kisah, gitu ya. Baik, kalau tidak ada, mungkin izin Ustadz kita lanjut sedikit untuk saya sampaikan sedikit pengumuman sebelum nanti Ustadz memandu doa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bagus ini bagus spotlightnya dicabut. Oh ya, baik sudah ya Ustadz ya. Tinggal saya share sedikit Bapak Ibu. Ini ada pengumuman sebelum kita akhiri kegiatan siang ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita bahwa Sekejap sedang mencoba untuk membangun kantor baru ya. Ini namanya Markas Sekejap Faham Al-Quran. Sebagaimana juga kemarin di bulan Ramadan Bapak Ibu sudah ikut andil ya dalam wakaf yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Nah, ini masih dibuka kesempatan Bapak Ibu sekalian, peluang amal jariah ya untuk membantu mewujudkan Markas Sekejap Faham Al-Quran ya, yang bisa disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 7173469928 atas nama Sekejap _sedekah S3, dan ini juga masih terus berlangsung informasinya setiap pekan, insya Allah Bapak Ibu bisa menyalurkan infaknya. Dan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya, mari kita sambut dengan kita semangat atau cepat juga merespon untuk wakaf, termasuk menyebarkan informasinya ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan secara finansial, juga jangan lewatkan ya kemampuan kita dengan teknologi informasi, handphone ya, atau bagian-bagian lain ya yang bisa kita sebarkan kepada masyarakat sehingga kita bisa mendapatkan pahalanya juga ya. Baik, hanya ini informasi yang perlu kami Bapak Ibu, ada yang tahu nggak Bu, kenapa namanya sedekah S3? Ya. Ini waktu dibuat Ibu ada maksudnya sebenarnya itu. Sedekah S3. Ada yang tahu nggak Bu? Dia ada hubungan dengan materi kita tadi. Sedekah S3. Ada yang tahu? Sedekah selalu segera. Sedekah selalu segera, ya. S3. Artinya istiqomah, selalu. Kemudian segera, gitu. Ini belum disetting, Bu. Sebagai apa? Sebagai rekening pakai untuk wakaf harian bagi mereka yang wakaf harian sebenarnya. Ya, dan bisa dipakai untuk kebutuhan untuk wakaf ini. Itulah namanya. Kenapa namanya sedekah S3? Sedekah segera. Kalau dikirim langsung store, lalu selalu dikerja setiap harinya. Kayak sedekah S3 namanya. Masya Allah. Ya, jadi puncak. Itu adalah sekolah paling tinggi. Masya Allah ya. Jadi biar menjadi orang yang paling tinggi dengan sedekahnya. Itu kira-kira filosofi yang dibangun. Amin. Sekejap sedekah S3. Baik, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan taufik oleh Allah juga untuk merespon ya S3 ini ya, sedekah selalu ya dengan S3 ini ya, segera ya, dengan segera ya, baik harian ya, atau mungkin pekanan ya Bapak Ibu, biasanya ini setiap Jumat juga di share lagi ya. Mudah-mudahan kita memiliki kemampuan. Baik Ustaz, mungkin ini dari secara keseluruhan, dan sebagai penutup mungkin Ustadz bisa memandu doa bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا لكتابك وسائر عبادتنا برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah ibadah-ibadah kami pada bulan Ramadan, siam kami, qiyam kami, tilawah Al-Quran kami, infak kami dan semua ibadah kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah semua ibadah kami ya Allah, terimalah semua ibadah kami ya Allah, terimalah tobat kami ya Allah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Baguskanlah agama kami yang menjadi sandaran hidup kami. Baguskanlah dunia kami tempat di mana kami tinggal. Baguskanlah akhirat kami tempat di mana kami kembali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tempatkanlah kami surga yang penuh dengan kenikmatan. Tempatkanlah kami surga yang penuh dengan kenikmatan bersama orang-orang yang kami cintakan Engkau ya Allah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Ghafur, ya Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami semua. Ampunkanlah dosa-dosa kami semua. Dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa orang-orang yang kami cintakan Engkau ya Allah birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman, ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami. Limpahkanlah rahmat-Mu yang tiada bertepi kepada kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah manfaat kepada kami dengan ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kepada Guru Da yang telah mendoa untuk kita sekalian. Dan dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami selaku penyelenggara panitia mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf atas segala kekurangan atau hal yang tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bisa Agus.